Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat mendengarkan sedikit obrolan dari saya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara sedikit tentang budaya organisasi dan iklim organisasi di organisasi IPEDU IPPNU Ranting Desa Sumbersari. Dalam sebuah organisasi pasti memiliki faktor yang berperan untuk menentukan pencapaian tujuan organisasi. Meski sulit untuk ditentukan atau diuraikan secara jelas, namun faktor tersebut ada dan biasanya terurai dari sikap dan perilaku orang yang tergabung dalam organisasi tersebut. Faktor tersebut adalah budaya dan iklim organisasi, di mana suatu organisasi memiliki budaya yang mengatur bagaimana anggota-anggotanya dalam bersikap. Selain itu, ada iklim organisasi yang menjadi faktor penentu tercapainya sebuah tujuan organisasi. Budaya dan iklim organisasi sangat melengkapi dan rasanya tidak bisa dipisahkan untuk membantu dalam pencapaian tujuan sebuah organisasi. Ibarat kata senter, budaya organisasi adalah baterainya dan iklim organisasi menjadi lampunya. Jika salah satu di antaranya tidak ada, maka senter pun tidak akan bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Sebelum masuk pada pembahasan mengenai budaya organisasi dan iklim organisasi, kita harus mengetahui apa sih organisasi. Nah, organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Karena nanti kita akan membahas mengenai organisasi IPENU IPPNU, maka kita perlu tahu apa itu organisasi IPENU dan IPPNU. Nah, organisasi IPENU IPPNU adalah organisasi di bawah naungan organisasi masyarakat NU dan termasuk salah satu badan otonom NU setara dengan badan otonom lainnya yang bergerak dalam tingkat pelajar putri maupun putra. Tujuannya adalah untuk terbentuknya pelajar bangsa yang bertakwa kepada Allah SWT, berilmu, berakhlak mulia, dan berwawasan kebangsaan. Atas tegak dan terlaksananya syariat Islam menurut paham ahli sunnah wal jamaah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini kita memasuki pengertian budaya dan juga iklim organisasi. Budaya organisasi adalah hal yang memiliki keeratan dengan nilai, sikap, dan juga keyakinan. Sedangkan iklim organisasi adalah keadaan, kondisi, dan karakteristik lingkungan tempat kerja yang menjadi ciri khas sebuah organisasi yang terbentuk dari sikap, perilaku, dan kepribadian seluruh anggota organisasi. Selanjutnya ada faktor budaya organisasi. Yang pertama ada komunikasi. Komunikasi yang efektif dalam organisasi mempunyai dampak positif terhadap budaya organisasi tersebut. Dalam organisasi IPENU IPPNU Ranting Sumbersari, memiliki komunikasi yang terjadi bisa dikatakan sangat bagus karena interaksi dan komunikasi yang sering terjadi baik secara langsung ataupun virtual. Faktor yang kedua ada motivasi. Motivasi termasuk menjadi pembentuk budaya organisasi. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk memotivasi seluruh anggota organisasi, mulai dari motivasi berupa materi ataupun non-materi. Dalam organisasi IPENU IPPNU Ranting Sumbersari, memotivasi anggotanya dengan mendatangkan figur-figur yang telah lama berkecimpung di organisasi keagamaan. Selain itu, setiap 1 tahun sekali diadakan perjalanan religi sebagai motivasi dalam pengabdian. Yang ketiga ada karakteristik organisasi. Karakteristik organisasi IPENU IPPNU Ranting Sumbersari adalah akhlak dan budaya keagamaan yang menjadi kekuatan agar tidak goyah dari ancaman kelompok lainnya. Faktor keempat ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan menjadi salah satu yang mempengaruhi budaya organisasi, di mana termuat bagaimana proses perencanaan, pengorganisasian, dan kegiatan memimpin serta pengendaliannya. Dalam organisasi IPENU IPPNU Ranting Sumbersari, gaya kepemimpinan demokratis yang mengedepankan dan memikirkan aspirasi dari setiap anggotanya, karena segala hal yang akan terjadi pada kepemimpinan tersebut akan dirasakan oleh seluruh anggotanya. Selanjutnya ada faktor iklim organisasi. Yang pertama penempatan. Masalah penempatan sangatlah penting karena apabila terjadi kesalahan dalam penempatan,
dan akan menjadikan perilaku anggota tersebut terganggu, pada akhirnya bisa merusak iklim organisasi. Dalam organisasi penuh PPNU Ranting Sebersari, pemimpinnya menempatkan setiap anggota pada kepengurusan atau tugas dengan melibatkan watak, kegemaran, keterampilan, dan pengalaman, serta menanyakan kepada yang bersangkutan apakah bersedia atau tidak. Jika tidak bersedia, maka akan ditanyakan alasannya mengapa. Sebab pemimpin menunjuk juga bukan asal tunjuk, tetapi karena beberapa aspek di atas disertakan. Faktor kedua ada pembinaan hubungan komunikasi. Dalam lingkungan organisasi bahwasanya tidak luput dari proses komunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari komunikasi sangat berperan dan iklim organisasi tercipta karena adanya komunikasi. Faktor ketiga ada pendinasan dan penyelesaian konflik. Pemimpin dalam hal ini harus mampu membuat para anggota menjadi lebih dinamis dan mampu mendukung kemajuan organisasi. Dalam organisasi penuh PPNU Ranting Sebersari, pemimpinnya melakukan rapat dengan anggota untuk berdiskusi tentang apa saja yang dilakukan bersama-sama untuk kemajuan sebuah organisasi. Karena kemajuan sebuah organisasi itu didukung oleh segala aspek, bukan hanya pemimpinnya saja. Faktor keempat ada pengumpulan dan pemanfaatan informasi. Informasi dalam sebuah organisasi adalah sebagai penghubung antara berbagai bagian organisasi sehingga tercipta keutuhan organisasi. Informasi bermanfaat bagi organisasi terutama dalam penyusunan program kerja organisasi, mendukung kelancaran penggunaan metode kerja dan sebagai alat kontrol atau pengawasan. Dalam organisasi penuh PPNU Ranting Sebersari, pengumpulan informasi ini biasanya didapatkan saat rapat dengan pemimpin anak cabang, dengan menggali informasi yang ada mengenai apa saja yang perlu dilakukan oleh pemimpin ranting dalam menjalankan organisasi ini, karena kemajuan sebuah organisasi itu didukung oleh segala aspek. Ada karakteristik budaya organisasi. Yang pertama, inovasi dan keberanian mengenai resiko. Budaya organisasi memiliki karakteristik yang mendorong anggota atau karyawannya lebih inovatif dan berani mengambil resiko, karena setiap anggota organisasi memiliki tingkat tanggung jawab yang tinggi, bebas dalam bekerja, dan memiliki banyak peluang untuk inisiatif dalam organisasi, sehingga mereka perlu didorong untuk melakukan inovasi. Di sisi lain, seluruh anggota juga harus lebih berani mengambil resiko ketika berinovasi. Karakteristik yang kedua adalah perhatian terhadap detail. Budaya organisasi juga memiliki karakteristik perhatian pada berbagai hal detail mengenai sejauh mana anggota diharapkan menjalankan presisi, analisis, dan perhatian pada hal-hal detail. Dalam hal ini, organisasi mengharapkan para anggotanya untuk bekerja lebih detail, analisis, dan tetap tepat sasaran. Jadi organisasi tidak hanya menciptakan tujuan dan harapan kinerja karyawan yang jelas, tetapi juga memiliki struktur yang jelas terhadap pekerjaan anggota atau karyawannya. Karakteristik yang ketiga ada orientasi hasil. Budaya organisasi juga memiliki karakteristik yang lebih fokus pada hasil daripada teknik atau proses untuk mencapai hasil tersebut. Maksudnya, perusahaan atau organisasi lebih berorientasi pada hasil atau pencapaian target karyawannya. Orientasi pada hasil adalah kemampuan untuk mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, bisa diandalkan, bertanggung jawab, dan mampu mengidentifikasi resiko secara sistematis. Sehingga perlu memahami hubungan antara perencanaan dan hasil untuk mencapai keberhasilan. Karakteristik yang keempat ada orientasi orang. Karakteristik budaya organisasi lainnya adalah organisasi yang memberikan fokus terbesarnya pada anggota atau karyawan, karena anggota organisasi atau karyawan perusahaan adalah aset terpenting. Orientasi adalah suatu proses atau upaya seseorang atau kelompok dalam memahami keadaan di sekitarnya. Dalam konteks budaya organisasi, suatu organisasi bisa berorientasi pada anggotanya yang turut bergabung. Keempat, ada orientasi tim. Orientasi terhadap tim juga salah satu karakteristik budaya organisasi. Artinya, pemimpin memprioritaskan kegiatan kerja dalam organisasi berdasarkan tim tersebut, bukan pada individu. Orientasi ini bisa diartikan sebagai kegiatan kerja yang diorganisasikan secara anggota organisasi, tidak hanya pada individu untuk mendukung kerjasamanya.
Pemimpin organisasi bisa memberikan dukungan berupa komunikasi yang jelas, sikap ramah, motivasi, dan bimbingan kepada semua anggota organisasi. Selanjutnya ada agresivitas. Karakteristik budaya organisasi juga termasuk agresivitas, yakni perilaku menyerang orang lain atau memusuhi orang lain dengan bentuk pernyataan tegas, pemaksaan diri, dan dominasi kekuasaan. Dalam budaya organisasi, agresivitas adalah suatu kondisi di mana setiap anggotanya cenderung lebih komunikatif dan agresif. Karakteristik budaya ini juga bisa diartikan adanya toleransi konflik. Selanjutnya ada karakteristik iklim organisasi. Yang pertama, abstrak. Iklim organisasi bersifat abstrak dan sulit diukur secara langsung karena merupakan persepsi umum dari karyawan tentang lingkungan kerja dan budaya bisnis tempat mereka bekerja. Yang kedua ada persepsual. Iklim organisasi bersifat persepsual karena merupakan organisir perseptual umum seorang terhadap lingkungan sosialnya. Yang ketiga, relatif abadi. Organisasi iklim adalah karakteristik yang relatif abadi dari suatu organisasi yang membedakannya dari organisasi lainnya. Karakteristik yang keempat ada dimensi struktural, merujuk pada struktur organisasi seperti hierarki, tugas, dan tanggung jawab. Yang kelima, dimensi interaktif, merujuk pada hubungan antar anggota organisasi seperti komunikasi, dukungan, dan kepercayaan. Keenam, ada kepribadian. Setiap organisasi memiliki iklim yang unik yang digunakan sebagai seperangkat karakteristik dan fitur yang dirasakan oleh karyawannya. Fungsi budaya organisasi. Yang pertama, budaya organisasi mencakup norma perilaku, asumsi, dan keyakinan dari suatu organisasi. Yang kedua, dapat membentuk identitas dan citra organisasi serta mempengaruhi perilaku dan sikap anggota organisasi. Yang ketiga, mampu mempengaruhi kinerja organisasi, termasuk produktivitas, kreativitas, dan inovasi. Yang keempat, dapat mempengaruhi kepuasan kerja pegawai. Selanjutnya ada fungsi iklim organisasi. Yang pertama, mencakup persepsi orang-orang tentang organisasi termasuk norma, nilai, sikap yang ada dalam organisasi. Iklim organisasi dapat mempengaruhi kinerja organisasi termasuk produktivitas, kreativitas, dan inovasi. Yang ketiga, mempengaruhi kepuasan kerja pegawai. Dan yang keempat, ini mengatasi tantangan yang akan dihadapi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan baik dari materi dan pengucapan, saya memohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.